Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Yang kedua, pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seorang dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Yang keempat, dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi peningkatan. Manfaat penilaian kinerja ada 3, yaitu 1, orang yang dinilai atau karyawan, 2, penilai yang terdiri dari atasan, supervisor, pimpinan, manajer, konsultan, dan ketiga yaitu perusahaan. Manfaat bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja antara lain 1, meningkatkan motivasi, 2, meningkatkan kepuasan hidup, 3, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka, 4, umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif, 5, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, 6, pengembangan tentang pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. 7, adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas. 8, peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. Manfaat bagi penilai antara lain 1. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. 2. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. 3. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pengerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. 4. Identifikasi gagasan untuk meningkatkan tentang nilai pribadi. Peningkatan kepuasan. Yang kelima, peningkatan kepuasan kerja. Keenam, pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka. 7. Meningkatkan kepuasan kerja baik terhadap karyawan dari para manajer maupun dari para karyawan. Manfaat bagi perusahaan antara lain 1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena pertama, komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan. Kedua, meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas, serta meningkatkan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian pemimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan. Kedua, meningkatkan pandangan serta luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi. Keempat, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Kelima, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Keenam, meningkatkan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Proses penilaian kinerja. Yang pertama, persiapkan data-data yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan. Yang kedua, buat penilaian. Gunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik.
Yang ketiga, diskusikan dengan atasan langsung. Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan atasan langsung. Tujuannya untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan. Setelah penilaian akhir diputuskan, selenggarakan pertemuan dengan bawahan. Pertemuan bisa di tempat dan waktu yang nyaman agar tidak terganggu aktivitas lain. Next. Proses penilaian kinerja selanjutnya, serahkan hasil penilaian kepada bawahan. Langkah kelima adalah menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan. Berikan waktu agar karyawan membaca hasilnya. Yang keenam, bahas hasil penilaian. Langkah selanjutnya adalah membahas hasil penilaian. Dalam pembahasan ini, kemukakan dasar penilaian dengan bahasa yang positif dan ukurannya. Misal pengukuran motivasi. Yang ketujuh, informasikan rencana pengembangan. Langkah terakhir adalah menginformasikan rencana pengembangan untuk bawahan. Rencana ini dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, penugasan, atau pemagangan. Kriteria kinerja. A. Ciri-ciri. Ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. B. Perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dengan tugas atau kompetensi. C. Kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku, dan berhubungan dengan keterampilan intrapersonal atau berorientasi bisnis. D. Pencapaian tujuan. Jika organisasi mempertimbangkan hasil akhir pencapaian tujuan sebagai suatu hal yang berarti, hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. E. Peningkatan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria difokuskan pada masa lalu, masa sekarang dibandingkan dengan standar. Periode penilaian. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Pada sebagian besar organisasi, penilaian dilakukan 1 atau 2 kali dalam setahun. Pada umumnya, pekerja pertama kali dievaluasi menjelang berakhirnya masa percobaan. Mengevaluasi para karyawan baru beberapa kali selama tahun pertama mereka bekerja. Juga merupakan praktek yang lazim dilakukan. Next. Metode penelitian. 1. Rating scale. Menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor. 2. Critical incident. Evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk atau extremely good or bad behavior pegawai. 3. Esai. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. 4. Work standard. Metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. 5. Ranking. Penilaian penempatan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Nomor 6. Force distribution. Penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Yang ketujuh, bars. Evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.